Pasar untuk setiap yang sedang melakukan aktivitas di tempat ini boleh melanjutkan aktivitas. Kami tidak akan mengganggu, kami hanya rindu beribadah bersama-sama dengan setiap kita yang ada di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Kami mau tinggikan namamu di tempat ini Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Bapak, kami mengucap syukur di sore hari yang indah ini Tuhan. Kami ada di tempat ini bersama-sama dengan umat-Mu. Satu kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Layakkan seluruh kehidupan kami untuk datang kepadamu saat ini. Kami akan buka ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan tuntun kami dalam kuat kuasa Roh-Mu. Kami pertaruhkan jalannya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami buka ibadah kami di sore hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan berglori memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian. Haleluya. Katakan dari gereja
Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Marilah bersorak, pujikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Marilah bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ku bernyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bernyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan, dan tak ada cukup mengikat ku puji Haleluya, haleluya. Ku bernyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku
kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu, kirimlah perjanjianmu. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia telah berglori meninggikan, memuliakan nama Tuhan tempat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang akan memberkati kehidupan kita semua di tempat ini. Kita angkat satu pujian penyembahan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku ku rindu menyembah. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, kebenaran firman Tuhan, kau persilakan. Kau berarti bagiku. Bapa di dalam surga, sekalipun ini pasar, tapi biarlah Injil memberkati setiap mama-mama yang datang berjualan, bahkan setiap mereka yang berbelanja di sore hari ini. Kiranya ada kekuatan yang baru yang mereka terima karena firman Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berkati setiap kami yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kami datang mengganggu Mama Dong punya jualan bukan untuk belanja, tetapi melepaskan Injil Kerajaan Allah. Bersyukur bahwa Tuhan masih baik bagi setiap kita. Kami tim penginjilan dari kota Jayapura
dari Kabupaten Jayapura, terdiri dari berbagai macam denominasi. Saya dari GKI, ada pendeta satu yang sana dia dari GBGP, ada yang ini dari GIDI. Jadi kami tidak bawa nama gereja, tapi kami datang bawa nama Tuhan. Kami tim Persekutuan Penginjilan. Kami ingin bahwa setiap orang di tanah Papua, mereka punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda yang GKI, minggu-minggu ini tema sangat menarik. Dalam minggu yang lalu 1 Yohanes pasal yang keempat, di situ Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Amin. Amin. Allah adalah kasih. Yang beribadah pasti tahu Allah adalah kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih itu membuat kita menjadi umat tebusannya. Mungkin kita bisa saja terbuang, terabaikan. Mungkin kita saja bisa berdosa dengan setiap aktivitas kita, dengan setiap lingkungan kita. Mungkin kita bisa ada di tempat-tempat yang tidak tepat. Mungkin kita tidak datang beribadah. Kita tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi Alkitab bilang, sebelum kita mengasihi Dia, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, sebelum saya dan saudara mengasihi Allah, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Makanya mengapa penting bagi kita untuk selalu datang kepada Tuhan? Karena tidak ada satu alasan terbaik dalam dunia ini yang boleh membuat kita tidak datang ke ibadah, tidak datang cari Tuhan, tidak datang membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena kasih Tuhan itu terbatas. Mungkin hari ini mama bisa bantu saudara keluarga, tetapi mama punya bantuan itu tidak akan bisa dibalas dengan bantuan yang sama. Kita bisa lakukan untuk orang lain terbaik, bisa memberikan segala sesuatu untuk mereka, tetapi belum tentu mereka melakukan yang sama kepada kita. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, sebelum Anda melakukan sesuatu, sekalipun mungkin kau tidak kasih persembahan syukur kepada Tuhan, sekalipun mungkin kau tidak datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kau tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi Alkitab berkata Dia adalah kasih yang mengasihi engkau dengan kasih yang tak terbatas. Amin. Apa buktinya? Buktinya bahwa dari pagi sampai matahari terbenam, matahari terbit tak pernah dia pilih-pilih dia mau terbit di mana. Tetapi setiap manusia mendapat berkat yang sama. Nafas yang kita punya. Hari ini ada orang yang terbaring di rumah sakit menggunakan oksigen. Mereka harus membayar oksigen mungkin sekian juta per hari. Tetapi saya dan saudara, mama dan orang masih bisa berjualan. Itu kenapa? Karena Tuhan begitu adil dan mengasihi kita. Ada orang-orang kaya, orang-orang hebat, tetapi hidup mereka tergantung dengan alat-alat bantu. Ada banyak pejabat-pejabat orang-orang kaya, tapi dong punya jantung itu dipakai dengan cincin, dipakai dengan alat bantu, sehingga mereka punya hidup itu terbatas. Tetapi saya dan saudara, mama dan sebagainya, itu masih duduk berjualan, masih berbelanja. Kenapa? Karena Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih jantung yang sehat. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam satu nyanyian rohani 16 itu dia bilang, sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Amin. Nyanyian itu bilang apa? Sekarang kita beri syukur, besarkan nama Tuhan. Dia tidak bilang kau datang ke ibadah baru kau besarkan nama Tuhan, tetapi sekarang. Artinya setiap waktu kau harus melihat bagaimana bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ratapan pasal yang ketiga dia bilang seperti ini, ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kau perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu berbicara tentang kasih setia Tuhan, Ratapan dia tulis begini, baru setiap pagi. Kasihnya setiap pagi itu baru. Kenapa? Waktu kau bangun pagi kau nikmati berkat yang baru. Mazmur 127 dia bilang begini, sia-sialah kau bangun pagi duduk sampai jauh malam mencari segala sesuatu, sementara Allah menyediakan roti bagi setiap orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Dengar, waktu engkau tidur Tuhan sudah memberkati hidupmu. Bukti bahwa Dia mengasihi engkau dengan kasih yang tak terbatas. Seringkali kita berjuang, kita berusaha dengan susah payah dengan sekuat tenaga kita, tetapi kita tidak mengerti bahwa Allah kita, Dia penuh dengan kasih. Amin. Haleluya. Kau bisa berjualan, kau bisa melakukan apa saja, itu bukti bahwa tanda kasih Tuhan. Alkitab dia bilang begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Tahu kata selalu baru? Artinya kau tidak pernah dapat sesuatu yang lama dari Tuhan. Setiap
setiap pagi kau dapat baru, setiap pagi kau dapat baru, setiap pagi kau dapat baru. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, jangan khawatir akan hari esok, kesusahannya sendiri. Pikirkan untuk hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Kita biasa menyanyi pas mau persembahan nyanyian Mazmur 105. Ucap syukur dan puji uang dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Itu bukan hanya tentang lagu persembahan, tetapi lagu yang menceritakan kebesaran kasih Tuhan dalam mujizatnya ketika dia memelihara umatnya. Kita lihat kota Sarmi ini, kota yang dikelilingi oleh ombak. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang menjaga, kalau bukan tangan Tuhan yang mengawal, menahan gelombang di laut, mungkin ada berbagai macam bencana yang bisa terjadi, baik dari laut, dari darat. Tetapi Alkitab bilang begini, kalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia. Sia-sia kau bangun pagi duduk sampai jauh malam, tanpa kau sadari bahwa Tuhan memelihara hidupmu setiap hari dengan berkat yang baru, tidak pernah lama. Kata baru artinya itu selalu baru, tidak pernah. Kalau ketong pergi beli baju baru, karena ketong punya baju yang lama sudah usang, ketong biasa tunggu, nanti sudah rusak baru. Tidak, tapi Tuhan yang tidak tunggu. Hari ini kau nikmati sesuatu, besok kau nikmati sesuatu yang baru, besok lagi nikmati sesuatu yang baru. Itulah yang dibilang begini, sebelum engkau mengasihi aku lebih dahulu mengasihi engkau. 1 Yohanes pasal 4. Amin. Bahkan tema minggu kemarin, waktu Daud dia berhadapan dengan persoalan masalah, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak pergi berperang dengan anaknya, walaupun anaknya mencoba mengkudeta kerajaannya, tetapi dia datang membawa perkaranya di dalam Mazmur pasal yang 3. Kalau yang GKI pasti tahu khotbah hari Minggu, kecuali dia tidak datang ibadah. Apalagi sepanjang minggu ini ada ibadah-ibadah unsur, ibadah PKB, ibadah PW, ataukah di Sarmi ini karena corona jadi bilang ibadah semua libur. Dengar, kau tidak punya alasan untuk meliburkan ibadah. Tidak ada. Saya bilang sama jemaat kami, kalau kau mau tinggal di rumah, tinggal. Tetapi kalau corona itu membuat imanmu lemah, kau tinggal. Tetapi kau harus buktikan imanmu kepada Tuhan. Waktu kau buktikan, corona tidak akan membahayakan engkau. Kenapa? Karena Mazmur 91 dibilang, aku akan menjadi perisai. Banyak orang takut dan bilang, iman tapi berhikmat juga. Saya bilang, minta maaf, iman tidak butuh hikmat. Iman butuh kau tidak lihat tapi kau percaya. Itu Tuhan kita. Daud tidak datang berhadapan dengan Goliat. Dia tidak lihat Tuhan yang besar, tetapi dia tahu dalam imannya, dalam rohnya, bahwa Tuhan sedang menyertai dia, Allah yang perkasa. Waktu di Ayun itu batu, bukan hanya batu kecil, tetapi batu dengan tangan Tuhan yang besar, merontokkan Goliat itu, menjatuhkan Goliat itu. Dengar, kau punya persoalan masalah yang beratkah, tetapi ketika kau datang dengan nama Tuhan, Allah akan membuat engkau memenangkan sebuah pertempuran. Kenapa? Karena dia Allah yang perkasa, dia Allah yang pemelihara, dia Allah penjaga, dia Allah pengawal. Alkitab berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun kau melewati lembah yang kelam, engkau tidak akan takut bahaya. Anda tahu lembah kelam? Lembah kelam itu adalah sebuah lembah di mana setiap waktu ada perampok-perampok. Ketika orang-orang melewati situ, nanti mereka ada dalam bahaya. Kenapa? Karena dirampok. Setiap waktu mereka lewat situ, pasti yang mereka takuti adalah kematian. Waktu Daud dia berkata, sekalipun aku melewati lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Dunia ini tempat yang kejam, penuh dengan persoalan masalah, seibarat lembah kelam. Dan saya mau bilang, setiap saya dan saudara punya lembah kelam. Setiap saya dan saudara punya padang gurun. Artinya apa? Kita akan ada dalam situasi-situasi sulit, tapi Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Amin. Haleluya. Pegang firman Tuhan, jangan tinggal. Kalau ada hari ibadah, pergi ibadah. Besok hari Minggu, jangan tinggal lonceng gereja itu sampai lonceng ketiga baru pendeta sudah naik di mimbar baru kamu mulai tergesa-gesa. Dulu waktu belum ada kendaraan, masih tinggal jauh-jauh, lonceng belum bunyi juga, ketemu sudah jalan sampai ke gereja. 166 tahun ini Injil sudah ada di tanah Papua. Waktu kami masih kecil, kami tinggal di danau, lonceng gereja masih bunyi di sana. Baru lonceng pertama ketemu sudah ada di gereja. Tetapi sekarang ketemu lihat,
Lonceng ketiga, orang-orang masih kosong di gereja. Wahyu pasal yang ketiga, Alkitab bilang begini, aku mencela engkau karena kau meninggalkan kasih yang mula-mula. Jangan kasih tinggal kau punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Kalau dulu kau setia kepada Tuhan, kalau dulu lonceng gereja belum punya baru kau ke gereja, sekarang harus seperti itu lagi. Jangan tunggu pendeta panggil dari mimbar baru kau datang ke gereja. Kita orang GKI, kita pasti tahu ada 3 lonceng yang selalu menjadi peringatan. Lonceng pertama itu 39 kali dia bunyi. 39 kali itu perjanjian lama yang dibunyikan. Jumlah kita perjanjian lama. Lonceng peringatan kedua itu 27 kali, lambang perjanjian baru. Dan lonceng ketiga waktu pendeta naik di mimbar, ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semuanya berbicara tentang alam, semuanya berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi waktu kita dengar lonceng ibadah, acuh tak acuh. Padahal Tuhan memelihara kita dengan kasih yang tak terbatas. Saya selalu bilang untuk orang-orang sentani begini, jangan sampai kau tidak peduli dengan lonceng gereja. Kalau kau tidak peduli dengan lonceng gereja, Tuhan akan pakai lonceng kematian untuk panggil orang-orang beribadah, untuk kau punya ibadah kematian. Dia Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas. Seringkali mungkin karena masalah persoalan, kita pergi mabuk, kita pergi melakukan kejahatan, Allah tetap mengasihi engkau. Ayah warisannya. Untuk apa dia kembali ke rumah lagi? Karena dia sudah tidak punya hak. Dia sudah ambil semuanya. Kalau kita tahu sekali Bapak masih hidup baru kau minta warisan itu, sama saja kau bunuh Bapak ya. Bapak masih hidup baru kau minta kau punya warisan untuk apa? Tunggu Bapak mati baru kau bagi ini. Tanah ada ini, kambing ada nih, sapi ada nih, babi ada. Bapak masih hidup baru kau sudah minta warisan. Dia pergi pagi habis, dia baru datang dia punya diri yang hancur. Tetapi Alkitab berkata, Bapak itu melihat dia dari jauh, lalu memeluknya. Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia tidak peduli seberapa dalam engkau jatuh. Dia tidak peduli seberapa dalam engkau meninggalkan dia. Yang kita tahu bahwa dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Waktu perempuan itu diperhadapkan dengan batu, dihendak dirajam oleh batu karena dia bersinah, kedapatan bersinah. Tuhan bilang begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar dia terlebih dahulu. Tidak ada yang melemparnya. Lalu Yesus bilang, aku pun tidak. Mengapa? Karena dia melihat manusia itu dengan kasih yang tak terbatas. Ratapan dibilang seperti ini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Waktu Anda bangun pagi, Anda menikmati anugerah yang baru. Waktu Anda bangun pagi, Anda menikmati kasih yang baru. Waktu Anda bangun pagi, Anda menikmati berkat nafas, berkat kesehatan yang baru. Tidak pernah lama, semua selalu baru. Padahal kita capek sudah bekerja, tetapi Tuhan dia selalu berikan yang baru. Amin untuk firman Tuhan. Masih ada 2 hamba Tuhan yang akan